Halo sahabat Happy and Healthy, tahukah Anda, madu sebaiknya tidak dikonsumsi oleh bayi usia kurang dari 12 bulan sebab madu dapat terkontaminasi spora bakteri Clostridium botulinum. Nah, apa kaitannya spora Clostridium botulinum ini bisa membahayakan bayi? Mari kita simak video berikut ini. Di dalam usus manusia terdapat bakteri-bakteri baik atau disebut flora normal usus yang jumlahnya normal. Flora normal usus ini berguna untuk menjaga kekebalan tubuh manusia dan membuat manusia tetap sehat. Pada bayi dan anak, flora usus ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan proses pembentukan organ. Pada bayi yang usianya kurang dari 12 bulan yang mengkonsumsi madu yang terkontaminasi bakteri Clostridium botulinum, spora bakteri akan masuk dalam usus bayi, dan spora ini akan berkecambah dalam usus. Karena kondisi usus bayi belum sempurna, maka usus justru menjadi media yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan spora Clostridium botulinum. Spora Clostridium botulinum menghasilkan racun yang mengganggu keseimbangan flora normal usus pada bayi dan dapat membahayakan saraf bayi sehingga menimbulkan kondisi infant botulism atau penyakit botulisme. Itulah mengapa spora Clostridium botulinum ini biasanya tidak berbahaya bagi orang dewasa dan anak di atas 1 tahun, di mana lambung, usus, dan flora normal manusia yang berusia lebih dari 1 tahun sudah lebih siap dan matang untuk mencerna spora Clostridium botulinum. Racun Clostridium botulinum menimbulkan kerusakan saraf hingga berakibat kelumpuhan, mulai dari kelumpuhan saraf usus, saraf otot, baik otot gerakan tangan dan kaki, dan otot-otot pernafasan. Sebenarnya, selain dari madu, Clostridium botulinum juga bisa ditemukan di berbagai makanan kaleng dan makanan-makanan tercemar yang kurang bersih pengolahannya. Misalnya, sayur atau buah rendah asam yang dikalengkan, ikan kalengan, daging kalengan, ikan yang difermentasi, diasapkan atau diasinkan, juga terdapat pada banyak tempat lain pada sepanjang kehidupan sehari-hari, seperti pada tanah dan debu. Kali ini, kita hanya akan membahas Clostridium botulinum yang ada pada madu. Apa saja gejala yang tampak dari infant botulism? Gejala infant botulism yang nampak seperti sembelit, sebagai gejala umum yang paling awal dari kelumpuhan saraf usus. Bayi lemas, kurang aktif, di mana pada bayi yang sebelumnya misalnya sudah bisa mengangkat kepala, tiba-tiba terkulai, disebabkan oleh kelemahan otot dan kesulitan mengontrol kepala. Tangisan bayi jadi lemah, rewel, banyak ileran atau banyak menghasilkan air liur, susah menelan atau muncul kelemahan otot menelan, kelopak mata yang sayu seperti mengantuk, sulit menghisap atau tampak malas menyusu atau minum dari botol, yang disebabkan karena kelemahan otot wajah dan mulut untuk menghisap, dan yang terakhir, sesak napas yang disebabkan kelumpuhan otot-otot pernafasan. Kelumpuhan otot-otot pernapasan inilah yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan kematian. Pada sebagian besar kasus, penderita botulisme dapat sembuh dengan pengobatan yang tepat. Namun, jika penanganannya terlambat, racun dapat lebih luas menyebar ke otot, terutama otot-otot yang mengontrol pernapasan, dan menyebabkan kelumpuhan otot napas. Hal ini yang dapat berujung pada kematian. Kapan harus ke dokter? Jika Anda menemukan riwayat konsumsi madu pada bayi, lalu melihat adanya gejala-gejala infant botulism pada bayi, maka segeralah ke pusat kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut yang dilakukan lebih dini, sehingga meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Apa saja pemeriksaan yang perlu dilakukan? Yang ke-1, tes sampel darah, pemeriksaan sampel muntah atau sampel feses untuk memastikan keberadaan racun yang dihasilkan bakteri penyebab botulisme.
Yang kedua, elektromiografi untuk memeriksa fungsi saraf dan otot. Yang ketiga, pemindaian dengan CT scan atau MRI scan kepala untuk memastikan apakah gejala tersebut betul-betul disebabkan oleh infan botulisme ataukah oleh penyebab lain seperti stroke atau gangguan pembuluh darah otak. Yang keempat, pemeriksaan cairan cerebrospinal atau cairan otak dan tulang belakang untuk memeriksa apakah gejala itu betul-betul disebabkan oleh infeksi Clostridium botulinum. Setelah dipastikan bahwa bayi menderita infan botulism, apa saja pengobatan yang diberikan di rumah sakit? Yang pertama, pemberian antitoksin untuk mencegah racun berikatan dan merusak saraf. Terapi ini dapat mencegah perburukan gejala dan mengurangi risiko komplikasi. Namun, antitoksin tidak dapat melepaskan ikatan yang sudah terlanjur terjadi antara saraf dengan racun. Yang kedua, penanganan selanjutnya tergantung pada jenis botulism dan kondisi pasien. Dokter akan meresepkan obat untuk merangsang pasien muntah dan obat pencahar guna membuang racun di sistem pencernaan. Hal ini dilakukan jika madu yang dicurigai menyebabkan botulisme baru dikonsumsi beberapa jam sebelumnya. Yang ketiga, pemberian alat bantu pernapasan. Alat bantu napas atau ventilator akan dipasang pada pasien yang mengalami sulit bernapas. Ventilator akan dipasang selama beberapa waktu sampai efek racun berkurang secara bertahap. Yang keempat, pemasangan selang makan. Pasien yang mengalami gangguan menelan akan diberikan selang makan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pasien, terutama pasien yang masih anak atau bayi. Yang kelima dan yang terakhir, setelah kondisi bayi stabil, dilakukan terapi rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk membantu pemulihan dalam berbicara dan menelan, serta memperbaiki fungsi tubuh yang terdampak botulisme. Terapi rehabilitasi dilakukan di klinik rehabilitasi medik oleh terapis dan oleh dokter spesialis rehabilitasi medik. Madu sebenarnya masih steril saat masih ada dalam sarang lebah, tetapi proses pemanenan, ekstraksi, sampai pengemasan merupakan saat kemungkinan terjadinya kontaminasi Clostridium botulinum. Untuk membuat semua proses itu steril bisa dilakukan, tetapi harga madu akan jauh lebih mahal. Sedangkan konsumennya sangat luas, tidak hanya bayi dan anak. Dilaporkan lebih lanjut, 50% dari kasus botulisme dialami oleh bayi berusia kurang dari 2 bulan. Bahkan WHO menyarankan bayi sebaiknya hanya mengkonsumsi ASI saja hingga usia 6 bulan. Di atas 6 bulan, bayi baru boleh diberi makanan tambahan sebab flora usus bayi sudah berkembang dan mampu menghadapi kontaminasi dari luar. Jadi kesimpulannya, penyebab keracunan botulisme pada bayi bukanlah dari madunya, melainkan dari spora Clostridium botulinum yang menempel dari semua media seperti tanah, makanan, dan lingkungan yang kurang bersih. Pencemaran spora Clostridium botulinum itu bisa terjadi tidak hanya pada madu saja, melainkan juga bisa terjadi pada makanan kemasan yang lain karena proses pengemasan yang kurang bersih. Nutrisi madu untuk bayi dapat digantikan dengan pemberian sari buah. Lalu bagaimana alternatifnya bila ibu tetap ingin bayinya mengkonsumsi madu? Yang pertama, salah satu solusi ketika ingin mengambil manfaat madu tanpa khawatir akan bakteri adalah konsumsi madu oleh ibu yang sedang menyusui, sehingga bayi akan mendapatkan khasiat madu secara tidak langsung dari ASI. Bakteri Clostridium botulinum akan mati oleh asam lambung orang dewasa. Yang kedua, berikan madu hanya jika bayi sudah berusia genap 12 bulan. Hindari memberikan madu pada bayi kurang dari 12 bulan, termasuk dot yang diisi dengan madu atau ujung dot yang dicelupkan atau diolesi madu. Demikianlah video Happy and Healthy kali ini tentang madu untuk bayi. Tetap sehat dan bahagia bersama kami dalam Happy and Healthy.